Salam sejahtera bagi kita sekalian, Shalom. Di saat ini kita masuk lagi dalam Gema Firman Jemaat Bukit Zaitun, Wanea, Bumi Niur. Dan dalam Gema Firman ini kita akan membaca Alkitab melalui Bilangan pasal 9 ayat 15 hingga ayat yang ke-23. Mengawali pembacaan kitab ini, kita berdoa. Tuhan Allah yang empunya firman, yang telah mengandungkan firman bagi kami, di saat ini kami mau lagi membaca dan memberitakannya. Berkenan dari kebenaran firman ini memberi berkat dalam setiap langkah hidup kami sebagai persekutuan jemaat Tuhan. Karena kami yakin bahwa firman-Mu adalah petunjuk bagi setiap langkah hidup kami dari hari ke hari, tiba lagi di saat ini. Berfirmanlah ya Tuhan, sedia kami mendengar dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pembacaan Alkitab kita dalam Bilangan 9 ayat 15 hingga ayat yang ke-23 berkata begini. Tiang awan memimpin perjalanan Israel. Pada hari didirikan kemah suci, maka awan itu menutupi kemah suci. Kemah hukum Allah. Dan pada waktu malam sampai pagi, awan itu ada di atas kemah suci, kelihatan seperti api. Demikianlah selalu terjadi. Awan itu menutupi kemah dan pada waktu malam kelihatan seperti api. Dan setiap kali awan itu naik dari atas kemah, maka orang Israel pun berangkatlah, dan di tempat awan itu diam, di sanalah orang Israel berkemah. Atas titah Tuhan, orang Israel berangkat, dan atas titah Tuhan juga mereka berkemah. Selama awan itu diam di atas kemah suci, mereka tetap berkemah. Apabila awan itu lama tinggal di atas kemah suci, maka orang Israel memelihara kewajibannya kepada Tuhan, dan tidaklah mereka berangkat. Ada kalanya awan itu hanya tinggal beberapa hari di atas kemah suci, maka atas titah Tuhan mereka berkemah, dan atas titah Tuhan juga mereka berangkat. Ada kalanya awan itu tinggal dari petang sampai pagi. Ketika awan itu naik pada waktu pagi, mereka pun berangkatlah, baik pada waktu siang, baik pada waktu malam. Apabila awan itu naik, mereka pun berangkatlah. Berapa lama pun juga awan itu diam di kemah suci, baik 2 hari, baik sebulan, atau lebih lama, maka orang Israel tetap berkemah dan tidak berangkat. Tapi apabila awan itu naik, barulah mereka berangkat. Atas titah Tuhan mereka berkemah, dan atas titah Tuhan juga mereka berangkat. Mereka memelihara kewajibannya kepada Tuhan, menurut titah Tuhan dengan perantaran Musa. Demikianlah pembacaan Alkitab melalui Bilangan 9 ayat 15 hingga ayat yang ke-23 ini menjadi berita bagi kita lagi di saat ini. Kita menyadari bahwa perjalanan hidup ini hanya karena anugerah dan perkenanan Tuhan. Itu pun yang hendak dinyatakan dalam pembacaan Alkitab tadi bagi kehidupan umat Allah, bangsa Israel, di saat mereka
berada di belantara. Di saat mereka telah keluar dari tanah perbudakan Mesir. Dan dari kondisi ini memberi tahu kepada kita sekalian bagaimana kemahakuasaan Tuhan yang terus menuntun mereka, membimbing, memelihara mereka dengan cara Tuhan. Dia mengutamakan untuk memberi perlindungan serta tuntunan bagi umat Allah ini, supaya mereka memperoleh berkat dengan petunjuk Tuhan melalui perjalanan menuju ke tanah perjanjian. Dan berkat itu terus-menerus mereka dapati, mereka alami dan menjadi bagian mereka dengan segala cara yang Tuhan lakukan melalui tuntunan Musa. Ada titah Allah yang telah disampaikan kepada umat Allah ini. Bagaimana mereka harus menindaklanjuti itu dengan segera mengikuti petunjuk-petunjuk Tuhan melalui Musa. Dan karena itu pun mereka harus berhikmat untuk melakukannya itu. Disebut-sebut berapa kali untuk menjadi peringatan bagi mereka, mengingat-ingatkan kepada mereka tentang maksud dan titah serta segala sesuatu yang diperintahkan oleh Tuhan melalui Musa untuk umat Allah ini. Yaitu di saat mereka mendirikan tenda dengan maksud supaya mereka pun melakukan segala sesuatu menurut cara Tuhan, kehendak Tuhan di dalam tenda itu, yaitu bersama-sama menyatu dalam satu kehidupan sebagai umat Allah, bahwa kemah suci itu pun dipakai untuk setiap aktivitas bagi hormat kemuliaan nama Tuhan dan juga untuk kekeluargaan umat Allah ini, supaya mereka tetap dalam kebersamaan, mendengar, melakukan, serta mengerjakan maksud Tuhan dalam hidup mereka. Dan di saat pun mereka harus melihat segala sesuatu dalam segala aktivitas hidup ini untuk kemuliaan Tuhan, maka Tuhan mengerjakan segala yang terbaik untuk hidup mereka. Seperti awan yang ada di atas kemah, menutupi kemah suci ini untuk melindungi mereka dan membimbing mereka supaya tetap nyaman, supaya tetap dalam keadaan yang dituntun, diberkati. Karena itu pun mereka harus melakukan segala aktivitas yang berkenan pada Tuhan di kemah suci, di tempat di mana mereka berteduh, di mana mereka menjalankan segala aktivitas hidup itu. Teristimewa bagaimana mereka tetap memelihara iman mereka hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan di saat itu pun kasih kemurahan Tuhan berlaku atas umat ini. Mereka akan semakin dipelihara dan kerja selamat Allah akan terus mengentar mereka di saat-saat mereka sedang dan dalam keadaan menjalankan segala aktivitas mereka teristimewa di padang untuk menuju ke tanah yang dijanjikan. Dari peristiwa ini akan semakin kiranya membuat umat Allah ini tetap pada keyakinan bahwa apapun yang mereka dapati dari perintah Tuhan melalui Musa ini, itu jugalah yang harus mereka lakukan dalam sikap iman sehari-hari. Dan dalam keadaan itu pun mereka mendengar kata-kata dan perintah Tuhan lewat Musa, bahwa di saat awan itu melingkup mereka di kemah suci, maka mereka tetap berada di kemah. Dan di saat pun awan itu terangkat, maka mereka pun seperti diperintahkan oleh Allah untuk menuju berjalan terus ke tempat nantinya di mana mereka akan tujui, yaitu ke tanah yang dijanjikan. Begitu selanjutnya, di saat
awan itu berhenti, apakah itu di saat malam hari, di saat pagi, di saat petang, dan di waktu apapun, maka mereka pun siap sedia, segera untuk mendirikan tenda dalam rangka mereka akan melakukan aktivitas di dalam tenda, beristirahat, ataupun melakukan segala sesuatu yang berkenan kepada Tuhan di kemah tersebut. Itulah kondisi terus-menerus terjadi di kehidupan umat Allah ini di saat mereka sedang dalam perjalanan menuju ke tanah perjanjian dengan jangka waktu kurang lebih 40 tahun ini. Dan karena itu pun segala keadaan telah mereka hadapi, telah mereka jumpai, perintah titah Allah telah mereka lakukan, dan segalanya itu untuk hal-hal bagi kehidupan mereka yang terbaik dalam kaitan bagaimana mereka kelak menempati tempat yang dijanjikan itu sendiri, yaitu supaya mereka semakin menyadari bahwa perjalanan hidup mereka itu ada dalam tuntunan Tuhan, dalam pemeliharaan Tuhan, sehingga di saat mereka tiba di tanah yang penuh susu dan madu, itu pun pertanda bahwa mereka tidak hanya melihat materinya, segala sesuatu secara fisik, tapi akan mereka lihat itu sebagai bagian dari kerja kuasa Allah untuk mereka dapatkan segala yang terbaik dalam perjalanan kehidupan mereka sebagai milik Tuhan. Bukan saja setelah tiba di tanah perjanjian, tapi telah diawali dengan godokan untuk mereka melakukan segala kehendak Tuhan di sepanjang 40 tahun di perjalanan di padang belantara itu. Itulah hal-hal yang hendak membimbing umat Allah ini, supaya mereka semakin fokus pada perjalanan iman yang sesungguhnya, apa yang patut mereka lakukan di hadapan Tuhan Allah. Dan kondisi-kondisi ini pun menghentar mereka bahwa kehadiran Tuhan telah nyata dan ada dalam setiap langkah hidup mereka. Sebagaimana berita ini dan bagian dari cerita Alkitab ini untuk bangsa atau umat Israel di waktu itu, maka tentunya kerinduan dari berita firman ini juga hendak membimbing kita, menghentar kita, bagaimana kita tetap merasakan bahwa kehadiran Tuhan juga di masa ini terus-menerus diperlukan untuk mengatur langkah hidup kita di waktu manapun, di kondisi apapun, sebagai orang-orang yang terus memuliakan Tuhan melalui pengorbanan Kristus yang telah memberi selamat dan memberi pengampunan bagi setiap orang, supaya menempati bumi ini sebagai bagian dari anugerah Tuhan untuk ditempati oleh setiap umat di dalamnya, kita sebagai warga kepunyaan Kristus di dunia ini. Dan Dia mengatur segala aktivitas hidup kita supaya berkenan kepadanya. Bagaimana untuk berkenan kepadanya? Sebagaimana bangsa Israel, mereka diberi petunjuk supaya hidup berdasarkan perintah Allah dan sedia memperlakukan perintah Allah itu dalam setiap langkah hidup sehari-hari. Dan perintah itu pun memberi berkat bagi setiap mereka yang datang kepadanya dan senantiasa terarah kepadanya. Tiang awan menunjukkan bahwa Tuhanlah yang membawa mereka keluar dari Mesir. Ia tidak hanya menjanjikan tanah perjanjian, tapi juga menyertai dan melindungi mereka secara langsung. Maka keadaan ini juga terus-menerus menghentar kita sampai pada masa ini. Sejauh kita tetap memiliki hidup berserah kepada Dia, beriman kepada Dia, yaitu Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita, Dia terus memberkati kita. Dan di mana kita berada, di lingkungan apapun kita, di saat kita berada di rumah kita, berada dalam pekerjaan aktivitas kita,
di lingkungan di mana kita melakukan kerja, maka pekerjaan kasih Allah itu pun dengan kuasanya akan terus menuntun bagi mereka yang dengan penuh keyakinan bahwa penyertaan Tuhan adalah suatu hal yang memberi kasih karunia berkat karena kita terus hidup untuk berhubungan dengan Dia, berhubungan dalam setiap langkah hidup memelihara iman, bahwa Tuhan Yesus sudah menjadi bukti nyata kehadiran dan keterlibatan Allah dalam kehidupan orang percaya dan kehidupan manusia di dunia ini. Karena itu, kita diajak untuk terus bermohon kepadanya, bagaimana seharusnya kita terus menghentar langkah hidup ini supaya memiliki mata rohani yang dalam, yang penuh tanggung jawab untuk menjalankan hidup beriman kepada Tuhan dan mengarahkan selalu panggilan iman ini supaya betul-betul membawa arti dalam kehidupan kita, apakah sebagai warga kepunyaan Tuhan, gereja Tuhan, sebagai keluarga, sebagai pribadi, di lingkungan apapun, di kondisi bagaimanapun kita mengentar setiap hidup ini. Maka jadikanlah tempat bumi ini di mana Tuhan berkuasa dengan kasih sayangnya, dengan pertolongannya, dengan tuntunannya, supaya segala sesuatunya yang pun kita hadapi, yang kita alami, yang juga terjadi di hidup kita, maka segalanya Tuhan hadir dengan kasih sayangnya di siang, di malam, di sore, di pagi, dan di waktu manapun. Karena kita juga menjadikan tempat di mana kita hidup, tempat di mana kita diam, tempat rumah di mana kita bersama-sama dengan keluarga, tempat di mana kita bekerja, melakukan aktivitas dengan sesama, kita tetap mengisi hidup ini bahwa Tuhan hadir dan Tuhan menyatakan tuntunan pemeliharaannya, sehingga segalanya kasih kemurahan Allah itu akan terus memberi suasana bahwa damai sejahtera Allah melimpah dalam kehidupan kita, bukan hanya untuk diri kita, tapi juga untuk sesama di lingkungan kita. Dan mereka akan siap juga mendapati bahwa kita yang selalu mengandalkan Tuhan, perintah Tuhan, dan menjalankan maksud firman-Nya diberlakukan dalam hidup kita sehari-hari, akan kiranya membawa sukacita bagi siapapun yang ada di sekitar kita, bagi mereka pun yang melihat dan mendengar bagaimana sikap hidup kita sehari-hari yang mendatangkan kasih, sukacita, damai sejahtera antara satu sama lainnya di lingkup kehidupan di mana kita berada, di mana kita menjalankan panggilan iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Maka kiranya dari berita firman dan kerinduan dari pembacaan Alkitab ini akan terus menghentar kita tetap dalam ketaatan, dalam kesetiaan, bahwa Allah dalam Yesus Kristus sudah dan sedang sementara dan akan terus membimbing, melindungi, serta mengerjakan kasih sayangnya bagi setiap orang yang terus memerlukan Dia dan terus ada di dalam Dia di waktu manapun, dalam kondisi apapun kita menghadapi hari-hari hidup ini. Kerjakanlah terus selamat Allah itu tetap tinggal dalam hidup kita dan menjadi milik kita, baik di masa ini sampai Maranatha. Tuhan kiranya berkenan bagi kita sekalian. Amin. Kita akhiri dengan berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah untuk kesempatan ini. Kami boleh diperdengarkan lagi berita kebenaran firman Tuhan untuk membimbing kami, menuntun kami, sejauh mana kami terus-menerus memanfaatkan hidup ini sebagai karya selamat Allah, untuk kiranya kami memperteguh, mempertetapkan
dengan penuh ketaatan kesetiaan pada kebenaran firman-Mu dan kepada Tuhan dalam setiap hari-hari hidup kami ini, dimanapun, dalam keadaan apapun kami menjalankan segala aktivitas hidup kami. Sebab kami percaya, kami sekalian adalah milik Tuhan. Apapun yang ada pada kami, dalam keadaan apapun itu, semua itu ada dalam jangkauan Tuhan. Dan Tuhan tetap mengerjakan kasih sayangnya bagi setiap orang yang senantiasa hidup di dalamnya dan tetap memperteguh keyakinan bahwa Kristus selalu hadir dengan kasih sayangnya dan dengan belas kasihnya, dengan murahannya, dengan kuasanya untuk kami boleh menikmati hidup ini di perjalanan selagi Tuhan berkenan atas kami. Inilah doa kami, inilah kerinduan kami. Biarlah berkat kasih-Mu terus mengentar kami sekarang sampai selama-lamanya. Amin.